ini saya akan menjelaskan tentang sedikit siapa sih itu Utsman. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini saya akan menjelaskan tentang biografi Utsman terlebih dahulu. Utsman lahir pada tahun 579 Masehi. Dia meninggal pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 17 Zulkaidah 35 Hijriah. Dimakamkan di Jannatul Baqi, Madinah. Suku Utsman adalah Umayyah atau yang biasa disebut adalah suku Quraisy. Nama ayah Utsman adalah Affan bin Al-As dan ibundanya bernama Arwah binti Muhammad. Istri Utsman ada 6 loh. Siapa aja ya? Jadi, yang pertama istri Utsman bernama Ummu Kulthum binti Muhammad. Yang kedua adalah Ruqayyah binti Muhammad. Yang ketiga Fatimah binti Al-Walid. Yang keempat Ummu Al-Banin binti Unaib. Yang kelima Fartah bin Ghazwan. Dan yang terakhir atau yang keenam, ngelag banget, yang terakhir atau yang keenam adalah Ummu Amr binti Jundub. Utsman memiliki 17 anak loh. Yang pertama Abdullah bin Utsman, Aban bin Utsman, binti Utsman, Ayazha binti Utsman, Ummu Aban Al-Kabri binti Utsman, Abdul Malik bin Utsman, Al bin Utsman, Asaid bin Utsman, Khalid bin Utsman, Maryam binti Utsman, Ummu Utsman binti Utsman. Yang ke-12 adalah Al-Walid bin Utsman, Umar bin Utsman, Ummu Aban Al-Sagri binti Utsman. Yang ke-15 adalah Ummu Amr binti Utsman, Ummu Khalid binti Utsman. Dan yang terakhir adalah Abdullah Al-Asghar bin Utsman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedikit kebijakan Utsman. Adapun kebijakan Utsman bin Affan yaitu ada 4. Yang pertama adalah perluasan wilayah. Terdapat beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, di antaranya melanjutkan usaha penaklukan Persia, lalu Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan kekuasaan Islam tersebut lebih lancar setelah dibangun armada laut. Satu persatu daerah di seberangi laut dan ditaklukkan kayak wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Cyprus, Rhodes, Tunisia, dan yang terakhir adalah Nubia. Yang kedua, kebijakan Utsman yang kedua adalah standarisasi Al-Quran. Standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman ada perselisihan tentang membaca Al-Quran. Bahwasannya Al-Quran yang diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan inilah Hudzaifah Al-Yamani melaporkan kepada Utsman. Menanggapi laporan Hudzaifah, Utsman memutuskan
untuk melakukan penyeragaman. Baca Al-Quran. Cara inilah yang secara resmi sampai sekarang dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Masya Allah. Sebenarnya cara baca Al-Quran tuh banyak banget kan. Kalau kalian tahu tuh melebihi 1, 2, 3, ada banyak banget. Yang ketiga, kebijakan Utsman yang ketiga adalah pengangkatan pejabat negara. Maksudnya gimana nih? Tahu nggak? Sebelum dijelasin gitu. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada masa terakhir kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan Umar. Duh, kenapa ya? Karena umurnya yang lanjut karena Utsman diangkat pada usia 70 tahun dan sifatnya lemah lembut. Saking lemah lembutnya sampai ITTA. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang kecewa. Faktornya apa aja sih yang bikin Utsman dibunuh? Jadi salah satu penyebabnya adalah kebijaksanaannya yang menyangkut keluarganya dengan kedudukan yang tinggi. Seperti Marwan Ibnu Hakam, beliaulah yang pada dasarnya menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Duh, gimana ini maksudnya? Kok gitu? Setelah banyak keluarga yang duduk di jabatan-jabatan yang penting, Utsman tidak dapat berbuat banyak karena dia terlalu lemah terhadap keluarganya. Harusnya tegas-tegasin aja kan, kalau salah bener ya bener gitu. Dia juga tidak tegas terhadap kesalahan bawahannya. Harta kekayaan negara pun dibagi-bagikan tanpa terkontrol oleh Utsman. Ini gimana ya? Yang keempat, kebijakan Utsman terakhir, yaitu pembangunan fisik. Inilah mungkin yang sebagai bukti kalau Utsman pantas disebut sebagai khalifah. Ini meskipun demikian, bukan berarti pada masa Utsman tidak ada kegiatan-kegiatan penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Masya Allah. Coba kalau nggak ada Utsman mungkin bisa banjir dan air ke kota tidak lancar. Selain itu, dia juga membangun jalan, jembatan, masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Masya Allah. Ternyata di sisi buruknya pasti ada sisi baiknya. Jadi kita jangan melihat sisi jeleknya aja, ya enggak? Oke, cukup sekian dari saya, Rahma Fadilatun Nisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.